Ya, akhirnya sekarang kita masuk ke bagian kedua di mana kita akan membahas The Raid 2 dengan spoiler. Spoiler alert. Apa yang mau dibahas tentang spoiler? Mungkin yang setting itu kali. Jadi ada satu bagian di mana waktu Prakoso yang Yayan Ruhian. Yang Ruhian main bukan jadi sebagai Mad Dog lagi di Iya. sini. Dia sebagai karakter Prakoso. baru bernama Prakoso. Hobo. Preman Terus hobo. dia killernya Bangun. Jadi kayak- Henchman dia kayak paling- enforcernya gitu kan? iya, henchman paling setianya lah gitu. Itu terus ada satu adegan di mana dia diserang sama Yang adegan finalnya adalah beberapa turun orang salju. adalah iya, nah tiba-tiba itu kan ada dalam klub tuh, pas keluar klub tiba-tiba salju. Sebenarnya itu gue sih nggak akan masalah ya. Nah. Tapi sayang di luar lorongnya tuh kenapa mesti ada gerobak Lomi. Iya, ayam benar-benar. gitu, jadi kayak membuyakan segalanya maksudnya. Lagi sengaja art directornya naruh ini. Ya maksudnya itu kali kayak, oh ini salju tapi ini tetap Gue di rasa sih Jakarta, ketika Dread main di luar, kayak orang bule nggak terlalu peduli karena buat mereka mungkin Iya. Orang boleh nggak sepintar itu kok. Kata-kata kayak mereka nggak tahu Indonesia di negara tropis yang nggak turun salju. Kalau nggak Jadi salah ada tulisan gue nggak pernah siomay baca ya, sih. siomay. Iya, ya kan? ada siomay lomi ayam ada itu nggak ada, mungkin Itu agak- gue akan menganggapnya ya udahlah visual maksudnya cuman Itu visual agak-agak treatment full of aja. the movie nggak sih? Gue sih agak. Iya, gua agak. Itu kalau buat gue bagian itu the lowest point of the movie kalau buat gue. Oh, gue sih waktu ada Marsha Timothy muncul. Iya, maksudnya sequence itulah sequence si Prakoso di segala macam itu Iya. lowest pointnya kalau buat gue sih. Walaupun berantemnya keren, cuman kayak Berantemnya gitu. ya oke. Tapi kalau secara itu kayak apa sih? Nggak salah, Lebih ini kayak ya keren aja. It looks good on kamera ketika darah muncul dan turun di salju. kontras merah. It looks good on kamera. Cuma ya gitu again. Ya pasti The Garrett punya cerita lah. Dia sempat bilang ke kita juga sih cerita tentang apa. Dia Asik, bilang kita. Iya, sebenarnya- ke Sunny. Kesani. Itu yang jadi katanya kalau misalnya itu kan apa sih berhubungan dengan bejo dan semua scene yang berhubungan dengan bejo itu pasti ada kayak apa ya, kayak Temperature iya, drop kayak gitu. temperatur drop gitu. Jadi ada Ketika yang scene, pertama itu mau ngebunuh aja ada hujan. ada apa namanya, ada kayak apa sih kalau misalnya dingin tuh ada asap karena dingin gitu. Terus sekarang pasti ketika bunuhnya makin tinggi dia tiba-tiba ada salju gitu. he's a fucking mutant. Kayak, mungkin Dread film superhero kita nggak tahu aja. Ya mungkin itu tidak terlalu Nggak mengganggu gua sih, nggak. Ya nggak ngeganggu, cuman kayak mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Iya sih. Itu bener tau. Nggak, kita nggak bisa lihat patternnya sejelas itu. Jadi Iya kan sih. tiba-tiba kenapa ada Tiba-tiba salju? kenapa Tapi ya salju dan udah. tiba-tiba kenapa somai gitu aja sih. Ya. Ya tapi Iya, kalau tadi kita ngomong put in mind bahwa ini bukan Indonesia, ini cuma dunia reka. Ya nggak aja ini Jakarta versi. Saya dari awal juga dia kan emang bikin kayak ini bukan Jakarta, Bukan Jakarta banget ya. Iya. Oh Dan- sama. Oh iya tadi kalau mau track back lagi masalah Prakoso itu, jadi di awal tuh diceritain latar belakangnya Prakoso sedikit. Dia ketemu dengan mantan istrinya, which diperankan Marsha Timothy. Cuman ya entahlah tiba-tiba Ya, jadi gua ngerti kelompok. tujuannya sih. Iya, Iya, gua iya. ngerti tujuannya, cuman kayak Tapi main Marsha Bisa Timothy diedit gitu. aja sih. Ya bisa diedit dengan dimasukin kayak game terlalu warsnya wow gitu. yang Iya. tadi Marsha siang Timothy kita terlalu nonton. wow. Jadi ya udahlah. Ya mungkin ngerti sih se hyperbol mungkin cuma. Ya, Tapi lucu sih lihat Yayan Ruhian berakting Iya. segitunya. Iya, iya. Yo. Touchwood. He's So trying. Gue ada bagian gue sempat ada momen di film di mana gue ngerasa kok berantemnya, maksudnya berantem seru nih sama banyak orang segala macam, tapi kenapa one on one fightnya dikit gitu. Tapi ya itu, tapi ternyata malah di akhir film banyak malah sekali keluar kayak 30 menit gitu. terakhir tuh 30 menit terakhir climax. kayak fightnya kayak anjing terus Ya ngomong apa? ngomong tadi Gua yang ngapain? masalah si Renji ngomong juga, gue ngerasa bedanya dengan dari satu mungkin kalau dari satu kan ya mungkin karena space-nya juga hanya segitu, jadi Duitnya kalau di cuma film segitu. kalau di film action kan, di film action lain tuh gue ngerasa kayak yang ngebedain dari yang lain itu lo kalau dihajar kayak serombongan gitu, kalau di dari satu tuh kayak beralasan, gue Iya, ngerti iya. gitu. Kalau yang di gimana sih, kok gue jadi ribet ngejelasinnya. Kalau misal di The Raid 2
gue juga jadi ribet. Jadi kan misalnya Ini kan geng wars. Iya, dia kan yang terakhir tuh kemudian nyerang satu pabrik apa yang abis nerobos mobil itu loh. Kan dikepung banyak orang. Iya. Ya maksudnya how conveniently nggak ada yang bawa pistol. Oh iya benar. Gitu loh. Kalau makanya di Red Dead 1 kan dulu kayak space-nya kecil dan ya udah senjatanya gitu doang. Tapi kalau misalnya banyak ada yang bawa pistol, gak ada Dead 2 dong. Kalau ya maksudnya ya ada. Iya, gue itu agak nitpick nitpick sih kan. Iya, agak So kalau nitpick. balik ke Dread pertama, dari Dread 2 yang buat gue kurang, entah di spoiler cuma gue tuh di Dread pertama tuh ada satu scene favorit gue, mungkin salah satu scene horror favorit gue ketika lampunya semua mati terus ada orang nungguin. Oh iya, terus dari itu kan atas, sangat-sangat sense Iya. of dread-nya sebenarnya sangat-sangat horror dan Geralt bagus banget itu, dan di Dread 2 gue nggak nemu itu sih. Sementara sebenarnya gue tuh udah punya banyak scenario ketika kan ini pasti bakal ada sense of dread yang lebih gila dibanding yang pertama karena ya he's undercover, dia punya keluarga di lain-lain kan. Gue nggak nyampe itu sih, kayak gue nggak setakut itu nonton Rama ketika mereka nyelundup ke bangun dan lain-lain. Gue kurang ngerasa itu aja sih. Tapi ya it's okay gitu. Ya, Oh, satu hal yang gue suka tuh opening yang dimana lagi ngejelasin ke Iya, Rama. iya. Gimana ya, jatuhnya kayak briefing scene. Iya. Yang waktu siapa namanya? Bunawar. Yang Efektif diperanin banget. Cok Simbara lagi ngejelasin ke si Rama nih apa yang sebenarnya terjadi sama apa yang harus dilakukan tuh kan kayak cut kemana gitu kan. Kayak baca komik gitu. Kayak baca komik pertama misalnya tiba-tiba ditunjukin ke Rama terus tiba-tiba cut kemana itu pinter banget sih nge-cut. efektif itu efektif maksudnya banget, daripada kita harus ngejelasin bener-bener satu adegan dia ngejelasin aja secara linear gitu. Ini dikasih lihat dan tapi Langsung. pindah-pindah gitu, dan kalau buat gue sih nggak sama Itu sekali keren. nggak bingung. Ya. Gitu. Tapi Kita nggak bikin bingung gitu. kalau lu nonton sekarang dan lu udah tahu ceritanya, ketika lu nonton ulang apakah it's worth repeated viewing gitu loh? Iya. Karena lu tau ceritanya, lu bisa skip. Kayak gue nonton, gue bisa datang telat setengah jam atau Oh kalau misalnya lo ini. iya. Tapi ya itu sih, nggak tahu sih, kayak ya gue sih suka-suka aja. Cuma buat beberapa orang lebih kayak just give me action piece gitu. Tapi Ya. kalau menurut gue nggak apa-apa sih yang briefing itu, soalnya briefingnya juga nggak lama-lama banget Gue gitu sih. Jadi it should cukup pretty cepet, beautiful cukup sih. ringkas dan Prison- jelas gitu. Prison Riot-nya aduh. Oh iya, Presiden lagi iya. belum ngomongin, sumpah. Bagus Itu yang ada banget apa itu, namanya? gile. Uncut apa gimana sih, nggak dipotong berapa lama tuh? Iya, Gila. one Kayak shot lagi continuous. trendy Iya banget one shot, sekarang ya. iya one shot lagi trendy banget. Tuh gue pas lagi bingung, ini one shot ya? Iya terus lo berdua pada ngomong iya. Itu gue kayak Enggak selama itu lama semua. banget. Iya itu bagus banget sih. Bagus Gua- banget sih. Si Gareth kayak sempat bilang bahwa itu kayak inspirasi dari Seven Samurai Kurosawa yang Final Battle yang Oh, semua berlumpur. Ya, Terus itu gue nggak brutal kebayang banget mereka sih. shootnya gimana, sangat cepat terus bawahnya lumpur semua. 10 hari men. Mereka bikin penjara sendiri. Dan itu di kayak bom-bom. action scene kedua kan? Pertama kan yang di WC. Oh iya. Iya. Kedua yang prison riot kan langsung keluar Gue juga gitu. gak nyangka itu langsung Terus keluar di depan ya. Iya, Iya, langsung. Terus setelah itu kayak gak datang sampai terakhir baru. Lo Prison Riot tuh menurut gue kayak nggak kalah sadis dibanding scene malah kayak lebih sadis daripada di belakang kalau gue bilang sih. Habis kayak prak patah, jedutin ke sini gitu kayak buset deh. Iya banget. Prison Riot sangat cantik. Ya itu ketika orang bikin list best fight tuh kayak mungkin bakal naik gitu. Prison Riot keren banget. Oh sama yang satu lagi yang keren yang waktu introduction scene-nya si 3 assassin-nya ini. Si siapa? Si Assassin, Baseball Hammer Girl. Batman, si Hammer Girl sama si Assassin muncul tuh keren banget sih. Itu sangat-sangat Tiga-tiga yang kartun muncul. gitu. Keren, gua suka. Ada tiga scene berbeda gitu, yang satu di subway, yang satu di kota, Iya. yang satu lagi di sawah, terus kayak buset ini keren banget munculnya kayak Iya. mampus aja lo Iko gitu. Keren banget. Dan ada Thomas Willis. Iya terus ada Thomas Nawilis. Itu Thomas kocak. Nawilis siapa sih? Thomas Nawilis yang ini benerin ban. Bu, Nawilis, iya woi. Oh, Thomas Nawilis yang di kereta. Iya, di Thomas. Nggak, gue tuh lupa siapa dia. Iya, gue tahu. Dia Iya. Oh iya, itu ceritanya kan aku anak Jepang gitu kan. Iya. Aku anak Jepang. Servis lu bagus, men. Dia nonton kita kan. Nah, ini siapa? Iya. Ya bener Mengel siapa jadi tadi? Nawilis. ya itu namanya Willis. Yang Bapaknya bener- Itu punya bengkel gitu. udah. Udah. Saya Ferry Trilisman sebagai Baseball Batman. Jangan lupa tanggal 28 Maret saksikan Dread 2 Berandal di bioskop terdekat. Oke.
ending klimaks sih pas berantemnya. Itu waktu berantem lawan Sama si kayak Cecep, ketika yang gila. pertama juga Mad Dog kan naik Sama. banget terus ya agak ya. Agak, ya itu maksudnya kayak udah conclusion sama Point aja. Blank-nya. Ya. Itu Oh kayak- iya, tuh gila tuh. Gue ketawa. Ya, gue ketawa karena seneng. Jangan dan don't get me wrong, tapi gue ketawa karena seneng. Gue suka sih itu ada bagian yang inaudible dialogue. Menurut gue ya emang udah nggak usah dijelasin gitu biar Iya. orang nebak-nebak aja. Gue kira malah bakal lebih terbuka dari itu. Gue kira bakal bener-bener kayak blank nih udah nih si Arifin bakal lepas apa segala macam bla 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 gitu. Oh kayak ini Hunger Games. Oke, maksudnya Lanjutin. dilepas aja nih mumpung ini installment kedua kan. Maksudnya kan biasanya dilepas ntar semua diselesain dari 3 gitu. Tapi ternyata semua ditutup di sini tapi kayak ada satu jalur yang dibuka lah buat dari 3 gitu. Ya, Itu mereka gua overshadow gitu. di ending buat ada lanjutan yang lagi. Tapi untuk plot dari 2 sendiri sih ketutup gitu. Nggak ada yang sosok dibuka kayak Empire Strikes Back gitulah. Oh Itu kan- ngomong-ngomong itu ada beberapa momen sih gue ngerasa fokusnya itu malah jadi di Arifin Putra gitu. Karena Oh, dia iya. kayak stand out banget kan karakter dia itu kayak emang kuat dan dia si Arifin Putra emang bagus banget mainnya jadi siapa Uco. Jadi Uco. Terus ada beberapa saat di mana si Iko-nya tuh jadi kayak Secondary player character kedua, gitu. secondary Oh, character secondary gitu. Pas akhirnya Uco, tiba-tiba si Iko baru muncul lagi Nah, Iko gitu. Si muncul. Ramanya baru muncul lagi. Ya, itu kerasa banget sih. Itu ya Hilangnya. kerasa. Karena soalnya kalau suruh kita nonton actingnya Iko Uwais selama 2,5 jam, ya nggak sorry aja maksudnya kayak ya gue bukan bilang actingnya jelek, cuma ya nggak tahu sih actingnya Arifin Putra lebih bagus kan? I don't know. Oh dan scene, ada scene di mana si Uco sama Bangun tuh yang Bangun marah banget sama Uco tuh yang ditampar berkali-kali. Iya, Wah itu Pak. intens sih buat gua kayak Bagus. wah gila. Ya emang aktor sendiri beda ya. Bagus banget Bener-bener. di situ. Ya, Gareth dia kayak mau coba merevive karakter senior 80-an. Tapi gitu. si Iko aja kalau dibanding sama Dre 1 loncat banget sih actingnya. Iya. Di Dre 1 kaku banget nih. Ini udah lumayan lah. Maksudnya kalau di rate 1 serviceable gitu lah actingnya, tapi kalau di The rate 2 lebih kerasa kalau buat gue. agak Maksudnya kayak ya dapet lagi. dia agak sedikit berisi soalnya biasanya. Iya, pas jadi ada adegan dia di di strip down untuk di apa namanya? Oh iya. di apa sih namanya? Dicek gitu Iya, lah, dicek, dia mana dicek gitu lah sebelum masuk keluarga si mafianya. Terus kayak perutnya buncit ya. enggak bukan itu Nggak otot buncit semua ya. sih. Iya, nggak buncit, maksudnya kayak gue expect-nya yang Iya. kayak build tone up gitu, ternyata nggak segitunya gitu. Kayak normal, Yang tone up normal itu- gitu lah. Kayak pemain gulat. Oh iya bener kan. Iya. Dia isi otot semua itu. Oh sama ini sih gue baca kayak ada beberapa kritik juga yang bilang oh ini kurang menunjukkan keterikatan dengan keluarganya, keluarga itu dikit banget, jadi tidak ada adegan yang mengaduk-aduk perasaan Ya, gitu. lu mau drama. Maksud gue kayak hello ini film action Itu gitu bukan maksudnya. tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, lu balik aja nonton itu gitu. Iya, bener-bener. Sebel banget gue kayak ini The Raid 2 berandal, bukan The Raid 2 keluarga berencana. Cukup Ya, lah, tolong, cukup. tolong. Action cukup, BTW drama itu cukup. benteng Prison Riot, benteng Van der Wijk loh. Emang ya? Serius. Terus untuk Ini halal. Hammer Girl sama Baseball Batman lo ada komen? Oh, tujuan hidup gue saat ini cuma satu, untuk saat ini gue harus foto bareng sama Julia Estelle. Itu nggak cuma Yang itu. one itu irrelevant dulu buat gue. Cakep banget. Oh, ya keren banget sih baseball. dari Hammer Girl. dari semua karakter yang ada di The Raid 2, mereka berdua itu paling anime banget ya. Kayak ada di film Tarantino gitu. Oh, lebih kayak apa? Ya, lu masukin dua karakter itu ke komik Marvel juga kayak buat gue sih gak masuk. Lucu Itu gitu. Terus tapi kayak, itu si apa namanya anak buahnya si Bejo itu ini apa namanya bener-bener karakternya cuma di apa ya Dia dijelaskan mereka dengan muncul tema dia. aja. Iya. Satu Subtle assassin, banget sih. satu baseball, satu lagi hammer, udah cuma 3 gitu doang kan kayak nggak ada. Tapi kita tetap mau backstory, spin off-nya mereka berdua. ya, katanya bakal ada backstory mereka dijelasin di komik ya. iya. Jadi kan pengennya kan sebenarnya kita berharap siapa tahu bakal dibikin filmnya gitu kan. Tapi ternyata kemarin waktu di presscon gue berkesempatan nanya dan menurut Gareth mungkin nggak akan sempat kalau dalam bentuk film karena dia masih ada harus mempersiapkan dari 3, tapi mungkin dia mempertimbangkan akan bikin komik gitu, which is dia karena dia harus itu pun dia harus duduk dan menulis dulu gitu, menulis komik lagi. Gimana Jaka mau pitching mungkin? Ngapain gua? Banyak komikus Indonesia sangat bagus. Bijak. Gitu. Terus untuk backstory-nya mereka sih sebenarnya juga menarik sih. Sebenarnya backstory yang diceritain di Dia itu backstory cukup. Maksudnya dalam arti bahwa gua nggak mau tahu Hammer Girl lahir di Indramayu atau di mana gitu, kayak gua nggak mau tahu dia lahir tahun berapa gitu. Indramayu versi Gareth. Siapa tahu Iya, ada tapi sama Indra- juga. Indra- Mereka udah keren dengan
dengan seperti itu udah keren kalau buat gue ya. Kayak ketika dengan gue nonton Alien, gue tuh udah ngerasa disc jockey itu udah sangat keren tanpa perlu dijelaskan oleh Prometheus. Dan gue ngerasa nggak tahu sih, gue sih ngerasa baik-baik aja gitu. Gue sih tetap suka banget tanpa perlu dijelaskan. Cuma kalau seandainya mereka mau ngejelasin juga nggak apa-apa sih. Soalnya gue ngerasa, gue takutnya kalau misalnya dijelasin banget di film, ntar jatuh kayak Prakoso gitu loh. Dari no info jadi too much info gitu. Iya, gue takutnya seperti itu. Gue takutnya seperti itu. Ya, untuk scoring kali ini Tetap dipegang sama siapa? Faja Yus Kemal. coba kita lihat dulu di sini namanya. Maaf ya Mas. Lupa Arya Prayogi dan Arya Fajar Prayogi Yus sama Kemal. Yus Kemal dengan Joseph Trapanis. Trapanis. Gimana kalau menurut lu berdua? Kalau buat gue sih bagus-bagus aja, nggak berlebihan kayak skornya si Mike Shinoda di Dre 1 yang kayak wow kenceng banget gitu kayak Iya, apa ketika sih dia nonton lawan yang tipu-tipu itu berisik banget. Kalau gue make gue kecilin dikit gitu soalnya. Iya, padahal kan aslinya kayak sini tegang-tegang gitu kan. Tapi kalau di istimewa Mike Shinoda jadi kayak mau joget gitu, enggak sih, itu gue doang kayaknya. Gue suka sih bagian favorit gue ya ketika dia berantem sama Cecep Arif Rahman. Entah kenapa gue ngerasa kayak tone-nya tuh agak sedikit kayak 80-an action scene gitu yang agak techno dikit. Gue nggak terlalu suka. Gue nggak terlalu ngerti musik sebenarnya sih, cuma pas yang kemunculan mereka terus dipadu dengan adegan sama Reo gitu loh. Terus kayak ada unsur-unsur ininya kan. Oh, ada gamelan. Iya, unsur gamelan gitu. Maksudnya tetap proporsional, nggak maksa gitu, terus jadi keren. Terus gue suka tuh shot yang di ladang-ladang kebuka nih. Itu yang pelan-pelan. Yang Dia nggak Rahman. Iya, Oh, yang dia buka itu ini. keren banget tuh shotnya Ada bagus. trailer. Itu di mana sih? Katanya tuh dia shoot di Cirebon. Tapi gue nggak tahu di mana. Enggak apa juga sih. Iya. Oh, sama ini ada adegan yang gue nggak tahu apakah itu sengaja apa enggak, yang buang mayat di pinggir. Oh iya men, itu Tawa kasual banget. Itu kan Buang mayat entah itu kasual emang gitu. bocor atau emang sengaja kayak Kenapa nunjukin sengaja deh kayaknya. mau buang mayat di mana aja bodo amat. Gue kayak mafianya ya nggak akan ada orang Iya, yang mungkin- ini juga. mungkin- Karena kan maksudnya jalan rayanya kelihatan gitu bocor kan. Iya, Sama di- kayak di Cengkareng itu. sama kayak dulu pas Ray 1 yang adegan si henchman yang pada nembakin mobil. Itu orang di belakang itu jalan raya gitu, yang bener aja lah gitu. Iya mungkin ngegambar itu kali saking mereka udah powerful di Iya. Jakarta jadi kayak mau buang mayat siang-siang di pinggir jalan tuh nggak apa-apa gitu. Mungkin itu kali. Gue sih nanggapnya gitu. Tio Pakusadewo sama Oka Antari ngomong Jepangnya bagus sih. Maksudnya nggak kaku gitu, kayak udah ngomong sehari-hari. Gue sih kalau mereka salah ngomong juga gue nggak tahu. Iya, gue juga nggak ngerti. Ya, Tapi maksudnya- bagus. Maksudnya cara ngomongnya tuh nggak kaku gitu kan, kayak yang udah biasa gitu. Kalau buat gue sih editing sih lebih ke apa ya? Gue sih merasa lebih pengen ada porsi Jepang lebih banyak lagi. Tapi menurut lo Kasihan Kazuki. masuknya Screen orang-orang habis dikit. Jepang di The Raid 2 tuh gimana? Maksudnya kan ya emang ini bukan Jakarta banget tapi tiba-tiba ada mafia Jepang masuk ke Indonesia tuh kan kayak wah kok aneh banget gitu. Nggak aneh. Nggak aneh. Nggak aneh. Bukannya Ya, gitu. Emang nggak apa-apa gitu kalau menurut lo. Nggak apa-apa sih. Kita kan Kita terbuka bagi masyarakat dari maksudnya gimana? Ya maksudnya itu kan mereka emang Men ya, plotnya emang men. seperti Iya itu sih. gitu. Ya udahlah, kalau kaum Melawai juga kan kayak gitu sih. Tito Tokyo. Di Tokyo. Tapi overall, sebenarnya menurut kalian gimana? Overall sih gue Maksudnya suka puas. banget. Ini one of the best action film yang pernah ada. Kayak one of the finest. overall Very nonton well lagi. made. Dan gue pasti bakal nonton lagi. Well, ya again gue sih suka banget. Ketika gue nonton, gue cuma bisa ngeliat itu kayak I think I just saw the best film of the year. Karena gue sangat suka gitu kayak experience waktu nonton, gue datang. I know the movie is gonna be good, tapi ketika gue nonton, saya nonton, ya it's better than I expected. Support this movie. Kalau gue ngerasa kayak iya dengan settingnya, ya itu sih. Settingnya Kan keren. ya ada Settingnya keren. bigger, better. Jadi kayak ya playgroundnya Gareth tuh tambah gede, terus kayak Ya, dulu lebih cuma- banyak ruang untuk kita apresiasi aja It's gitu. menurut bigger, Dulu it's satu gedung, better, sekarang satu kota. it's angrier, it's louder, apa lagi ya? gue. Deadlier. Ya gue cuman bingung aja gimana Gareth bisa ngetop Dread 2 aja sih. Iya. Maksud gue kayak Ya gimana dulu sih aja Dread kita mikir Dread 2 aja udah gimana begini ya, gitu. dia lebihin dari 1 ternyata gila, bener bisa. Oh terus lu ngerasa gak sih kayak si siapa Iko kayak agak-agak kayak Batman gitu, kayak alat-alatnya banyak banget, tiba-tiba ada penyadap lah, terus pakai Mutan dia, alkohol mutan. Tahu gitu-gitu. gitu. Iya sih, itu maksudnya kayak Buat selamain dia lumayan lah. siapa tahu Dread 3 ternyata film superhero ternyata. Ternyata ada Batman Begins. Kita Bruce Wayne Ini lagi awal doang. sebelum ke Tibet ke Indonesia dulu. Oh ya, ngomong-ngomong Dray 3 itu konon plotnya adalah
Bukan 2 plot jam. ya itu 2 jam sebelum ending alurnya. dan Sebelum 2 jam Apanya? sebelum endingnya The Raid 2. nggak tahu sih itu beneran doang atau emang Baru rumor. Gareth trolling followers dia yang nanya di Twitter. Ya udah, jadi sekian aja review The Raid 2 Brandal dari kita. Udah Yes. lumayan panjang juga ya. Kita suka banget lah pokoknya. Kita suka banget. Gue suka banget. Dan bakal nonton lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jangan lupa The Raid 2 Brandal tayang 28 Maret. Jumat. Iya, kita sangat merekomendasikan sih. Tonton- Kalau lu suka action film, Tonton lebih dari sekali. kalau lu nggak suka Dread pertama, gue juga nggak tahu sih bakal lu bakal suka atau nggak. Cuma, ya it's a good movie sih. It's one of the finest action movie yang pernah dibuat saat ini, I guess. Gue nggak nonton banyak action movie, cuma gue percaya ini one of the best sih kalau buat gue. Follow kita di @screensaversID, nonton YouTube kita juga di channel kita Screensavers ID juga. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Segitu aja dari kita, sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa kalau mau review Thunder Week, request aja. request langsung mention atau tulis di komen. Saya Cok Simbara. Jangan lupa nonton The Raid 2 di setiap bioskop yang ada di Indonesia serentak tanggal 28.